Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat kondisi keberagaman sekarang, maka secara jelas kita melihat adanya pertikaian di antara agama, antara pengikut agama dan antara pengikut madhab. Di dalam Islam sudah jelas adanya madhab-madhab yang banyak. Utamanya ada 3 madhab, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah Imamiyah, dan Wahabi. Walaupun tentu banyak cabang-cabang di dalamnya. Sekiranya saja di antara para ulama dari semua madhab yang ada ini berkumpul dalam suatu konferensi atau seminar besar, membicarakan apa yang mereka ikhtilafkan, yang mereka perselisihkan untuk mencapai kesepakatan dan kesatuan, tentu hal itu sangat bisa dilaksanakan karena Al-Quran mereka satu, Al-Quran kita satu, hadis-hadisnya semua dari Rasulullah, kemudian Tuhannya satu, Nabinya satu, tentu sangat bisa. Sekiranya ini bisa dilaksanakan, tentu akan menjadi pedoman buat umat manusia, kaum muslimin khususnya, sehingga akan bisa disingkirkan pertikaian dan percecokan di antara madhab kaum muslimin. Ala kulli hal, mungkin itu sulit untuk dilaksanakan karena masing-masing memiliki sifat fanatik yang berat, yang kuat, sehingga masing-masing mengklaim hanya dirinya yang benar. Padahal klaim itu terkadang tilka amaniyuhum, angan-angan belaka, omong kosong belaka. Terkadang sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah mengklaim bahwa mereka lah yang berakidah Asy'ariyah, yang masih murni, yang suci. Sesudah akidah Nabi, mereka lah yang berhak masuk surga, yang lain sesat. Terkadang klaim seperti itu ada. Terkadang juga bahkan sering terjadi klaim dari ulama atau mubalik Wahabi yang setelah menyesatkan aliran atau mazhab Islam yang lain. Juga terkadang dari ulama Syiah Imamiyah yang dengan gegabah dan dengan sombongnya yang mengatakan bahwa hanya dialah yang masuk surga dan yang selainnya adalah sesat, dhalil mudhillun, ya. Lalu bagaimana yang benar? Ya benar, sekalipun mengaku benar, karena memang dalam berakidah dan berpandangan itu harus memiliki keyakinan yang kuat dan otomatis harus mengakui kebenaran yang diikutinya, dan ketika mengakui kebenaran yang diikutinya tentu akan menganggap yang lain batil. Seharusnya pengakuan itu paling tidak di dalam hati mereka, tidak dikeluarkan. Kemudian setelah itu mencari lagi, dialog lagi, berusaha lagi sehingga betul-betul meyakinkan. Selama belum terjadi dialog, hendaklah masing-masing menahan diri, jangan menyesatkan aliran yang lain. Kalaupun mengklaim dirinya benar, adalah cukup di dalam hati saja. Itu belajar buat kita. Kita masih belajar, kita masih mencari pengetahuan, kita masih ingin mendalami keislaman kita. Tentu konsekuensi kita pada sini mengaku paling benar, mengaku benar. Nah, pengakuan ini adalah dalam hati kita saja, tapi kita teruskan berdialog, terus mencari, terus berusaha untuk menyaring akidah kita sehingga betul-betul kuat. Ya, kita jangan sampai mudah menyalahkan orang lain, mudah menyesatkan orang lain tanpa argumen dan dalil yang kuat. Ya. Alhamdulillah, ini perlu didiskusikan lebih dalam lagi. Baiklah. Tadi kita baca ayat ke-113 surat Al-Baqarah ini, bagaimana orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kaum Nasrani itu tidak memiliki pegangan apa-apa. Orang Nasrani pun mengatakan bahwa orang Yahudi tidak memiliki pegangan apa-apa sama sekali. Padahal mereka semua membaca kitab mereka masing-masing. Ya, yang Yahudi membaca kitab Taurat, yang Nasrani membaca kitab Injil, dan begitu seterusnya. Bahkan juga kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Selain mereka juga dari kaum musyrikin, kaum kafirin mengklaim bahwa selain mereka tidak memiliki pegangan apa-apa. Tentang tafsirnya kita baca pada halaman 98 di sini.
At-tafsiru penafsirannya ta'assubun wa tanaqudun, adanya ta'assub atau fanatik buta dan kontradiksi. Fima marra bina min ayatin ra'ayna janiban min al-iddi'a'atil farighati allati atlaqaha jam'un min al-yahudi wan nasara. Pada kajian yang lalu telah kita baca beberapa ayat ya tentang klaim-klaim yang kosong, omong kosong, klaim belaka yang dilontarkan oleh sekelompok kaum Yahudi dan Nasrani. Wa ra'ayna anna hadhil idda'atil farighati atau al-farighata tastadbi'uha ruhu ihtikariyatin dhayiqatin. Dan kita melihat adanya klaim-klaim kosong ini itu diikuti dengan adanya semacam katakanlah tong kosong jaring bunyinya. Ya, pemikiran yang sempit. Tsumauqu'un fi tanaqudh. Kemudian terjadilah kontradiksi di antara mereka. Allah mengatakan, aqulul ayatu wa qalatil yahudu laysat an-nasru ala syai'. Orang Yahudi mengatakan bahwa orang Nasrani tidak memiliki pegangan apa-apa sama sekali. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Kaum Nasrani mengklaim bahwa orang Yahudi tidak memiliki pegangan apapun. Thumma tudhiful ayatu wa hum yatlun al-kitab. Ayat menambahkan bahwa mereka masing-masing membaca kitab mereka. Ai inna haula'i ladaihim al-kitabul ladzi yastati'u ay yunira lahum at-tariqa fi hadhihi al-masail. Artinya bahwa mereka itu semuanya memiliki kitab suci. Yang dengan kitab itu mereka dapat tersinari jalan mereka dalam masalah yang mereka pertikaian tersebut. Wa ma'adzalika yantaliquna fi ahkamihim min at-ta'assubi wal lujaji wal inadi. Walaupun mereka memiliki kitab mereka yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah pada mereka, tapi mereka tetap saja menampakkan sifat fanatik dan pembangkangan mereka. Ya. Jadi mereka itu ngayal begitu, kemudian penentangan mereka. Semataqul ayat ayat mengatakan kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Kemudian juga orang yang tidak mengetahui tentang pengetahuan tentang agama, tentang syariat mengatakan seperti mereka, bahwa mereka itu tidak memiliki pegangan apa-apa. Tsumma khutimatul ayatu bita'kidi 'ala anna al-haqa'iqa in khafiyat fi hadhihi dunya fa hiya la takhfa fil akhirati haitsu tankashifu kullu al-awraqi. Kemudian ayat di sini diakhiri dengan ungkapan yang mengokohkan bahwa berbagai macam hakikat dan kebenaran itu sekalipun dia tersembunyi di dunia sekarang ini, maka nanti di akhirat tidak akan tersembunyi lagi, akan tampak jelas, akan tersingkap semua tabir itu, ya, dan Allah akan berikan hukuman dan mengadili. Fallahu yahkum bainahum yaumil qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Allah akan menghakimi tentang apa yang mereka persisihkan di muka bumi ini. Nah, jadi jelas bahwa pertikaian di antara mereka, antara agama, antara madhab sangat sulit untuk didamaikan. Karena itu bagi kita harus berhati-hati, kita harus teliti dan meneliti tentang ajaran yang telah kita peroleh. Ya, ini penting buat kita untuk kita camkan baik-baik.